Halo, misinya kata Ani Besti, ramainya perihal tuntutan jaksa pada Nikita yang telah dibacakan pada sidang yang digelar 9 Oktober 2025 kemarin memang masih menjadi sorotan, termasuk oleh Agustinus Nahak yang merupakan praktisi hukum sekaligus mantan pengacara Nikita, di mana menurutnya tuntutan tersebut terlalu dipaksakan. Terlebih, ia pun menilai dalam kasus Nikita untuk pasal pemerasan dan pengancaman dan TPPU sangatlah lemah katanya. Hal tersebut diduga lantaran selain menilai yang terjadi merupakan kesepakatan kerja atau endorse, pihak Reza Gladys yang lebih dulu menghubungi Nikita bahkan sempat ditolak Niki untuk ditemui pun membuatnya jadi mempertanyakan letak pengancaman yang terkait dengan pemerasannya katanya. Kalau menurut saya ini tuntutan sangat tidak profesional dan terkesan ini dipaksakan. Kita harus melihat kasus secara jernih dan mempertimbangkan semua aspek hukum yang ada. Ya, pertama kita harus lihat dulu terkait dengan pemerasan dan soal pengancaman. Ya, ini saya berkali-kali sampaikan bahwa kalau soal pemerasan dan pengancaman, apalagi TPPU, ini sangat lemah dalam perkara Nikita Mirzani. Karena mereka ini antara NM dan RG itu adalah menyepakati suatu pekerjaan yang namanya endorsement. Dan kalian harus pahami juga bahwa orang yang pertama yang berkali-kali mau menghubungi bertemu dengan Nikita Mirzani lewat Dr. Oki adalah saudari RG. Bahkan Nikita beberapa kali memberikan informasi kepada Dr. O bahwa dia tidak mau ketemu. Tapi karena berulang kali disampaikan, sehingga Dr. O menyambungkan lewat mail. Dr. O itu sebenarnya lebih kenal duluan RG daripada dia kenal Nikita Mirzani. Pertanyaan saya, bagaimana bicara terkait pengancaman berkait dengan pemerasan kalau si yang merasa korban ini atau pelapor ini dia yang pertama kali menghubungi berulang kali dan menawarkan pekerjaan endorsement. Ini adalah satu pekerjaan, sehingga kalau menurut saya ini tidak pidananya itu untuk pasal pemerasan dan pengancaman itu sulit untuk dibuktikan, bahkan sangat lemah. Harusnya lari ke keperdataan terkait dengan undang-undang tenaga kerja. Ya, hakim itu, terutama majelis hakim yang memeriksa perkara Nikita Mirzani, harus tetap objektif mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada. Jadi bukan karena opini atau bukan karena emosional. Dan saya masih punya keyakinan bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara Nikita akan objektif dan akan melihat semua fakta, bukti, saksi yang dihadirkan, bahkan ahli yang dihadirkan oleh NM untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Toh kalau dalam pertimbangan hakim melihat fakta yang ada bahwa ternyata pasal yang disangkakan kepada Nikita pemerasan dan juga ada dugaan pengancaman dan TPPU tidak terbukti, ya harapan saya supaya Nikita Mirzani divonis bebas. Nah Besti, bicara soal agak dipaksakan Anjas Asmara dalam kanal YouTube-nya yang juga terlihat mengunggah perihal analisanya dalam kasus Nikita tentang tuntutan jaksa yang telah dibacakan, diduga juga merasakan hal yang sama namun dalam pasal TPPU yang juga disematkan kepada Nikita, lantaran diduga tak melihat Nikita berniat ingin menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Harapanku adalah hakim juga melihatnya secara komprehensif, karena kan nilai 4 miliar bagi seorang Nikita Mirzani itu bukanlah angka yang gimana-gimana banget gitu loh. Itu adalah angka besar, tetapi kan juga kalau dibilang dia mau menutupi sumber uang tersebut, kan dia juga minta si terdakwa ini ya mentransfer uang tersebut dari Dr. Reza Gladys itu menuju ke developernya secara langsung. Artinya apa? Dia tidak ada niat untuk menyembunyikan uang asalnya dari mana. Kalau Nikita menurut aku dia mau menyembunyikan uangnya itu sumberin dari mana, aku yakin dia akan minta semuanya secara cash dan nanti
Ini kita bisa nyuruh orang, kasih aja ke developernya, disetorkan gitu dengan secara cash. Artinya, dengan adanya indikasi bahwa uangnya ditransfer langsung ke developer, itu bukan berarti kita mau menyembunyikan transaksi tersebut, karena maksudnya kan ke TPPU ya, di mana TPPU itu adalah yang paling tinggi hukumannya. Menurut aku sih kayaknya agak terlalu dipaksakan buat yang TPPU. Tapi kalau untuk kayak pemerasan atau hal-hal yang lainnya, udahlah itu tidak usah kita perdebatkan, karena itu sudah dilakukan perdebatan antara jaksa dan juga kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Cuma kan hukumannya itu kan paling cuma beberapa tahun doang, dan TPPU itu adalah yang paling berat, kan maksimalnya bisa berapa itu? Bisa sampai 20 tahun gitu. Jadi aku harap sih hakim juga bisa lebih objektif melihat ini semua. Coba kita simak statement dari Nikita Mirzani pada saat dia selesai dalam persidangan tersebut. Iya, Amin, lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua, penuh lutan bodoh bangku sama orang yang nggak bersalah. Amin, terlalu tinggi Amin, itu bukannya. Nah, itu menurut dia kan ya. Cuman ya ini serba salah sih ya, karena ngerinya gini ya, ini juga untuk mungkin buat timnya Dr. Reza Gladys yang melaporkan dan juga suaminya ya. Kalaupun seandainya Nikita Mirzani mohon maaf gitu, akhirnya divonisnya nanti andaikan 10 tahun penjara gitu. Dia seandainya teman-teman, dia sudah menjalani 7 bulan. Dan di Indonesia itu kan kalau hukuman itu biasanya dijalani itu setengahnya, karena ada kayak remisi banyak banget, remisi kayak hari raya, remisi 17-an, apalagi kalau dia ada surat keterangan berkelakuan baik selama di tahanan. Itu waduh, bisa 2/3 atau setengah menjalani masa hukuman juga bisa udah bebas gitu, bahkan 3 tahun pun bisa bebas. Apakah dari timnya Dr. Reza Gladys juga nggak takut gitu ya, nggak was-was gitu loh? Nanti 3 tahun, misal vonisnya 10 tahun, tapi 3 tahun sudah bebas karena dengan berkelakuan baik, yang aku yakin nih kita bisa memperjuangkan itu. Kalau nanti melakukan balas dendam gimana? Apa nggak ngeri-ngeri sedap juga gitu? Cuman ini sudah masuk dalam proses hukum, dan banyak yang menilai sepertinya hukuman yang akan didapatkan Nikita Mirzani itu adalah double digit. Tapi sih aku berharap hukumannya tidak sampai segitu, paling maksimal mudah-mudahan gitu 3 tahun gitu, karena akan menjalani setengahnya 1,5 tahun, dan juga sudah dijalani 7 bulan. Cuman itu adalah hak dari hakim dalam vonisnya nanti seperti apa. Nah, kalau praktisi hukum atau mantan pengacara Nikita yaitu Agustinus Nahak diduga merasa tuntutan jaksa terhadap Nikita terlalu dipaksakan, Reza Gladys sendiri melalui kuasa hukumnya Julianus Sembiring mengaku saat pembacaan tuntutan Reza Gladys juga mengikutinya melalui siaran langsung, dan disebut Julianus perihal tuntutan hukuman tersebut kliennya yaitu Reza Gladys menyerahkan sepenuhnya pada aparat hukum. Hal itu memang sudah diketahui oleh klien kami ya. Tadi seperti biasa rekan-rekan media kan melakukan live ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan kemudian klien kami juga mengikuti acara live tersebut. Nah, jadi pada prinsipnya klien kami ini kan hanya sebatas menyampaikan ya, melaporkan kepada pihak penyidik, dalam hal ini adalah Dir Polda Cyber Metro Jaya, menyampaikan bahwa dirinya menjadi korban dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dan soal kemudian besar kecilnya tuntutan maupun nanti putusan, itu kan merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Saya pikir klien kami menyerahkan sepenuhnya ya kepada aparat penegak hukum, dan seperti itu yang disampaikannya kepada kami tadi siang pada saat kami berkomunikasi. Seperti itu. Pada prinsipnya klien kami kan tidak ada keinginan apapun atau yang lebih kepada arah negatif ya, dari awal seperti itu. Klien kami hanya sebagai warga negara ya yang melaksanakan perbuatan hukum ya, melaporkan dugaan tindak pidana. Dan kemudian seperti biasa bahwa dalam sebuah proses hukum ini kan ada yang disebutkan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan. Nah, artinya klien kami hanya sebatas bahwa ketika ada dirinya merasa menjadi korban, maka dia hanya sebatas mencari keadilan dan kepastian hukum dan pemanfaatan. Nah, soal puas atau tidak puas itu kan subjektif ya. Tapi yang pasti adalah
klien kami ini menyatakan ya, ingin memberikan sebuah justifikasi kepada masyarakat banyak bahwa dirinya ini adalah korban. Dirinya ini bukan orang yang bersalah sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa dan yang lainnya kepada dirinya sebagai pemilik brand owner. Hanya sebatas itu. Soal besar kecil tuntutan, soal besar kecilnya denda, klien kami itu lebih menyerahkan kepada aparat penegak hukum, seperti itu. Nah Besti, kalau Reza Gladys lebih menyerahkan perihal tuntutan kepada aparat hukum, Julianus yang lebih memilih disebut pas dibanding puas atau tidak dengan tuntutan jaksa dengan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar pada Nikita, juga melihat perihal dugaan perilaku Nikita terhadap jaksa, salah satunya tentang pelaporan dugaan suap, sehingga menduga hal tersebut juga menjadikan adanya angka 11 tahun dalam tuntutan hukuman Nikita. Selain menurut Julianus, dalam persidangan juga kubu Nikita tak bisa membuktikan apa yang ia lakukan bisa dibenarkan dalam hukum. Kenapa? Kita lihat juga kan di dalam alasan-alasan pembenar dalam proses persidangan. Fakta-fakta persidangan kan dari awal terdakwa Nikita Mirzani tidak bisa menunjukkan bahwa apa yang dibuat itu adalah dapat dibenarkan secara hukum. Kemudian terhadap perilakunya, kemudian terhadap bagaimana dia menghadapi proses persidangan, ya terlebih yang paling agak memang kita miris ya dan sesalkan adalah persoalan melakukan ya menurut kami adalah melakukan fitnah terhadap penegak hukum, yaitu dengan melaporkannya kepada KPK terkait suap menyuap. Nah saya pikir apa yang dibuat oleh penuntut umum hari ini ya dalam tuntutannya dengan tuntutan 11 tahun dan denda 2 miliar itu objektif ya. Saya pikir di situ tidak ada unsur subjektif. Ya, soal itu puas dan tidak puas ini kan masuk dalam ranah subjektif ya. Jadi kita tidak boleh masuk ke dalam ranah itu. Kita harus lebih dogmatik ya melihat sebuah proses hukum gitu. Jadi kami akan lebih melihat dari unsur objektifnya. Ya artinya kami menganggap ini sudah benar, sudah pas gitu. Bukan masuk dalam wilayah puas tidak puas, itu kan subjektif, seperti itu. Lanjut Besti, kalau sebelumnya pihak Reza Gladys mengaku tuntutan jaksa kepada Niki sudah pas, Usman Nawara tim kuasa hukum Nikita justru merasa setelah tuntutan jaksa dibacakan malah merasa makin yakin kalau Nikita nantinya bakal dapat putusan bebas. Hal tersebut lantaran adanya dugaan perbedaan dakwaan dengan tuntutan. Tuntutan itu juga harus dilihat dalam perspektif hukum, gitu loh. Perspektif hukum yang tadi kami sampaikan. Faktanya apa, dokumennya apa, bukti apa. Sekarang kita tahu semua ya. Saya berkeyakinan, saya katakan hari ini setelah membaca, mendengar tuntutan, keyakinan kami penasihat hukum Nikita semakin kuat bahwa Nikita akan bebas. Keyakinan itu dibuktikan dengan adanya pertama dakwaan. Dakwaan bicara soal produk. Tapi di tuntutan bahasnya masalah pribadi. Itu ya. Kedua apa? Kedua di dalam dakwaan disebutkan alat untuk mengancam Nikita itu adalah karena Nikita mau menjelek-jelekan. Sekarang dirubah lagi dalam tuntutannya, alat yang mau dipakai itu adalah sebuah tanda bukti pembayaran atau pembelian produk skincare yang pernah dijual Reza Gladys pada tahun 2024. Nah, bagaimana membuktikan ini? Kalau sebuah tindak pidana dakwaan dengan tuntutan berbeda, dengan fakta berbeda. Reza Gladys di persidangan dia tegas nganggo ini. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong, nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan paham gitu loh.
kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini? Ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana gitu? Ya Besti, masih ada pledoi atau nota pembelaan yang mungkin disusul replik dan duplik, lalu kesimpulan yang kemudian putusan. Masih ada waktu dan harapan untuk Nikita dan Reza Gladys mendapat keadilannya masing-masing. Ikutin aja semua dengan tertib dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata